Seamin, tapi tak seiman. Siapa dari kalian di sini yang sedang merasakan posisi tersebut? Gimana kabar hatinya hari ini? Apa masih baik-baik aja? Atau udah mulai gelisah? Kepikiran nanti ujung dari hubungan kita ini mau dibawa kemana ya? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Bicara soal hati dan perasaan manusia, kita memang tidak pernah bisa menebak akan ada kejutan seperti apa ke depannya, akan dipertemukan dengan siapa nantinya, akan jatuh cinta pada momen seperti apa, dan lain sebagainya. Semuanya berjalan begitu saja, seperti air yang mengalir, murni, dan tidak bisa selalu kita atur ingin berjalan ke arah mana dan bertemu pada muara seperti apa pada akhir ceritanya. Belum lama ini, temanku pernah nanya, bukankah asal cinta itu dari Tuhan? Lantas, mengapa cinta itu diciptakan jika memang bukan untuk disatukan? Kata dia seperti itu. Terdengar seperti pertanyaan yang simpel kan? Namun, belum semua orang paham tentang esensi mencintai seseorang yang meyakini sebuah agama yang berbeda dengan apa yang ia yakini saat ini. Perlu diingat ya, tidak semua pertemuan itu untuk mempersatukan, namun bisa jadi untuk memberi sebuah pelajaran berharga dalam hidup seseorang. Bayangin aja, misalnya saat kamu menengadahkan tangan ke langit untuk berdoa, dia mengepalkan tangannya di depan dada. Saat kamu menuju masjid untuk ibadah, dia justru pergi sembahyang menuju gereja. Saat kamu menggenggam tasbih untuk berzikir, dia menggenggam erat salib di tangannya. Atau mungkin saat ini posisi kamu justru sebaliknya. Atau bahkan, kamu saat ini sedang menjalani keseharian dengan seseorang yang berbeda keyakinan dari dua yang barusan aku sebutkan. Hal-hal sederhana yang sering kali kita lakukan sehari-harinya kayaknya udah nampak kontras ya. Seperti memang tidak akan pernah bisa sama sampai kapanpun juga. Sebetulnya, memang sangat berat jika harus menjalani sebuah hubungan dengan seseorang yang secara keyakinan aja udah berbeda. Maka dari itu, sebenarnya kunci dari semua ini adalah di awal ceritanya. Jangan pernah memulai sesuatu yang kita sendiri nggak yakin akan seperti apa pada akhirnya. Nggak perlu deh tuh, memulai dengan kalimat, ya udah, kita jalanin dulu aja ya. Ibaratnya, apa kamu mau membuang waktu kamu untuk terus berjalan maju pada sebuah eskalator yang berjalan mundur? Kamu gak akan sampai pada titik temu, kecuali jika kamu berpindah pada eskalator lain yang searah dengan kamu. Sama-sama berjalan maju. Sampai sini udah mulai paham belum sama apa maksud dari istilahku barusan? Ya tentu, keyakinan yang berbeda tentu akan membawa kita ke arah yang juga berbeda. Begitu pula dengan eskalator yang barusan aku sebutkan. Kamu akan kesulitan untuk menyelaraskan langkah dengan dia. Kalau arahnya aja dari awal udah kelihatan beda. Terus, kalau misalnya aku tanya kamu, lebih pilih mana? Mencintai Tuhanmu yang sudah pasti setia, atau mencintai makhluk hidup ciptaannya yang masih sangat mungkin hatinya berubah-ubah semudah membalikkan telapak tangan? Apa kamu rela semudah itu berpaling hanya kepada manusia yang baru kamu temui beberapa waktu ini? Apa kamu tega jika Tuhanmu cemburu dan bahkan kecewa atas keputusan yang kamu ambil? Bahkan, dalam masing-masing agama pun sudah ada surat cintanya masing-masing loh, untuk kita para penganut agamanya. Kalau dalam agama Islam pernah berpesan, wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Kalau di agama Kristen, kamu boleh mencintainya,
tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Kalau agama Buddha, harus seagama, tidak boleh ditawar. Sedangkan agama Hindu, apabila kamu menikah dengan beda agama, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Lantas, jika sudah terdengar suara cinta itu di telingamu, apa kamu masih ingin memaksakan diri untuk memperjuangkan sesuatu hal yang dari Tuhan pun sudah tidak merestuinya? Percayalah, hidup dalam perbedaan itu sangat sulit jika kamu memaksakan diri untuk terus bersatu. Kehidupanmu bukan hanya tentang dirimu seorang, tapi ada pula tentang keluargamu, lingkunganmu, kerabatmu, dan orang-orang di sekitarmu. Begitupun dengan dia yang juga memiliki hal yang sama. Menikah itu bukan soal nekat atas nama cinta. Menikah itu bukan cuma sehari 2 hari aja. Menikah itu bukan hanya tentang menyatukan antara kamu sama dia, tapi juga harus bisa menyatukan dua keluarga yang masing-masing sudah jelas keyakinannya berbeda juga pastinya. Yang keyakinannya sama aja belum tentu mudah, apalagi yang beda. Iya enggak? Memang berat, aku tahu itu sangat berat rasanya. Jika harus melepaskan seseorang yang secara kepribadiannya itu baik, tulus, dan kayak udah cocok banget sama kamu nih. Tapi pelan-pelan, coba netralkan perasaan itu ya. Kembalikan lagi kepada porsinya seperti saat dulu dia belum pernah datang ke kehidupan kamu. Kalau kamu masih bertanya, tapi nanti pasti sulit banget nemuin orang setulus dia. Coba deh, yakinin lagi dari dalam diri kamu bahwa setelah ini pasti akan hadir kok orang yang jauh lebih baik seperti dia, orang yang jauh lebih baik daripada dia di versi agama kamu, di versi keyakinan kamu, yang tentunya dia sejalan dan juga searah dengan arah hidup kamu. Bukankah dalam Islam, Allah sudah berpesan bahwa Allah bersama prasangka hambanya? Maka dari itu, positive thinking aja ya. Pasti bisa kok. Move on pelan-pelan aja. Lepaskan lagi perasaan yang sudah lama menancap dari dalam dirimu. Meskipun sakit, tapi biarin aja. Biar waktu yang akan mengobati semuanya. Jangan dibiarkan perasaan itu menancap terlalu dalam ya. Nanti lukanya makin lama makin susah disembuhinnya. Akhir kata, pesan inti dari semua ini adalah jangan pernah memulai sesuatu yang kita sendiri pun gak yakin dengan bagaimana akhir ceritanya. Seperti mencintai seseorang yang berbeda agama dengan kita. So, pembahasan kali ini kayaknya serius banget ya. Dan aku yakin pasti banyak banget orang-orang yang memiliki problem serupa. Tapi makasih banyak ya untuk kamu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan pernah bosan-bosan lagi untuk mampir ke sini, karena setelah ini akan banyak cerita-cerita dan tema yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, see you on next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.